Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kali ini ketemu lagi dengan saya di channel Cucu GV. Tema kita kali ini rekan-rekan adalah tentang hewan peliharaan. Rekan-rekan, langsung saja rekan-rekan, kemarin ada teman saya yang bertanya, makan anjing itu bisa dipidana atau tidak, atau menyiksa hewan peliharaan itu bisa dipidana atau tidak. Apa dasar hukumnya dan lalu apa jalan-jalan atau jalur yang harus ditempuh. Dari situlah membuat saya untuk membuat vlog ini supaya ada penerangan dan ada gambaran dan ada dasar hukum dan pengalaman-pengalaman dan penerangan untuk rekan-rekan semua, apalagi pecinta anjing tentunya rekan-rekan. Tapi dalam hal ini saya tidak hanya berfokus pada satu hewan peliharaan saja, atau dalam hal ini adalah anjing karena sesuai pertanyaan, tapi di sini adalah mencakup keseluruhan di mana ada hewan peliharaan dan ada hewan ternak. Sebelumnya rekan-rekan, kita harus tahu dulu perbedaan mana hewan peliharaan dan mana hewan ternak. Hewan peliharaan adalah hewan yang dijadikan untuk mainan dan bukan untuk dimakan. Tetapi hewan peliharaan adalah dibesarkan dan dirawat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai makanan. Maka dari situ rekan-rekan harus bisa membedakan supaya nanti ketika saya menyatakan pasal tersebut, rekan-rekan harus bisa membedakan mana hewan peliharaan dan mana hewan ternak. Ada dua versi rekan-rekan dalam hal ini karena pertanyaan kemarin rekan-rekan adalah tentang anjing. Maka perlu ada tahu rekan-rekan bahwa anjing itu ada anjing yang dijadikan sebagai hewan ternak dan ada juga anjing yang dijadikan sebagai hewan peliharaan. Tergantung misinya sebelumnya apa. Dan mungkin kalau ada kasus itu akan dilihat dari asal-usulnya kejadian dan berbagai hal yang memungkinkan dan fakta-fakta hukum yang terjadi, baik itu di awal maupun sampai akhir kejadian. Jadi rekan-rekan harus tahu dulu membedakan di mana hewan peliharaan dan hewan ternak itu beda, walaupun jenisnya sama, tergantung misinya di awal. Jadi rekan-rekan, pertanyaan rekan saya kemarin, apa pasalnya? Dalam hewan peliharaan sudah diatur dalam pasal 41 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009. Jadi rekan-rekan semua sudah diatur di situ apa hewan peliharaan dan apa hewan ternak itu rekan-rekan sudah diatur dan dibedakan secara hukum. Karena contohnya kambing itu ada yang dijadikan sebagai hewan peliharaan dan ada juga hewan yang dijadikan sebagai hewan ternak. Jadi rekan-rekan harus membedakan ini, bukan berarti tergantung nanti fakta dan persidangan, tergantung nanti bagaimana cara membuktikan dalam perkara dalam persidangan. Jadi rekan-rekan harus tahu membedakan, harus tahu dulu terlebih dahulu yang namanya hewan ternak dan hewan peliharaan. Kalau sudah jelas, berarti karena hewan ternak itu rekan-rekan, itu ujungnya pasti untuk dimakan dan dikonsumsi tentunya rekan-rekan. Tapi hewan peliharaan itu berbeda kaitannya jika itu ada yang melakukan memakan atau menyiksa atau membunuh malah rekan-rekan, itu sudah jelas tentunya rekan-rekan. Kalau kita melihat pasal 302 kita Undang-Undang Pidana rekan-rekan, semua sudah jelas diatur di situ rekan-rekan bahwa barang siapa dengan sengaja membuang saja rekan-rekan, apalagi memakan, apalagi menyiksa rekan-rekan, maka sudah jelas itu akan dipidana dengan hukuman 4 tahun penjara rekan-rekan itu. Dan ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 2014 itu mengatur bahwa 1 tahun 6 bulan hukuman penjara dan 1 juta uang minimal dan paling besar adalah 5 juta rupiah. Jadi rekan-rekan itu dasar-dasar hukum. Apabila ada hal-hal atau ada perbuatan yang sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang, tapi banyak orang yang mengabaikannya. Tapi kembali lagi rekan-rekan, saya tekankan di sini, pasal ini sudah jauh dahulu atau sudah ada sejak sudah lama keberadaannya dan sudah diundangkan dan sudah berlaku. Tapi sayangnya masih banyak orang hari ini rekan-rekan yang masih belum paham dan belum tahu bagaimana caranya mengapresiasikannya. Banyak pecinta hewan peliharaan dalam hal ini mereka malah bertindak apabila ada sesuatu tindakan-tindakan kriminal terhadap hewan peliharaan. Mereka berbuat seakan-akan mereka peduli, padahal mereka bukan peduli. Kenapa saya mengatakan itu? Kalau Anda peduli,
ada tindakan hukum yang Anda lakukan. Bahkan justru selama ini rekan-rekan yang saya lihat dan saya tahu adalah apabila ada penyiksaan terhadap hewan peliharaan, maka bodohnya orang-orang pecinta hewan tentunya rekan-rekan memviralkan perbuatan itu. Boleh saja rekan-rekan kalau orang yang melihat itu adalah orang yang memiliki nurani dan kecintaan terhadap hewan peliharaan. Tapi lagi-lagi apabila yang melihat itu adalah orang yang membenci atau tidak suka dengan hewan-hewan yang Anda maksud, maka itu membuat mereka makin semangat berbuat tindakan yang jahat. Saya harap rekan-rekan bisa membedakan mana yang namanya tindakan fakta hukum dan mana sebenarnya Anda hanya logika saja. Saya pernah punya anjing rekan-rekan. Anjing saya itu diracun oleh orang. Dulu di kompleks saya itu dilarang punya anjing. Jadi rekan-rekan, ketika saya melaporkan perbuatan itu rekan-rekan, sampai sekarang tidak ada lagi yang melarang, yang berani mengatakan di kompleks saya tidak boleh memelihara binatang hewan yang disebut dengan anjing. Dalam hal ini rekan-rekan saya terfokus pada anjing karena ini adalah kebanyakan yang tanya adalah orang-orang yang pecinta anjing tentunya rekan-rekan, atau memiliki kecintaan terhadap hewan yang jenis anjing tentunya rekan-rekan. Tapi dalam hal ini rekan-rekan, hewan peliharaan itu banyak sekali rekan-rekan. Ada anjing, ada kucing, ada berbagai hal rekan-rekan. Bisa termasuk dalam pasal 302 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Dan pasal 41 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 18 2019 itu termasuk rekan-rekan yang disebutkan di situ rekan-rekan, di mana perbuatan-perbuatan itu dihukum pidana penjara 1 tahun penjara dan 6 bulan ditambah dengan uang minimal 1 juta rupiah dan maksimal 5 juta rupiah. Jadi rekan-rekan itu adalah hukum-hukum yang harusnya yang sudah jauh dahulu kala dan sudah ada sebenarnya rekan-rekan bagi orang-orang yang berbuat semena-mena terhadap hewan peliharaan. Maka dari situ karena saya mau katakan rekan-rekan, jangankan makan, jangankan membunuh, dan jangankan menyiksa rekan-rekan. Dalam pasal itu menjelaskan rekan-rekan, membuang saja. Jadi kalau Anda punya hewan peliharaan tentunya rekan-rekan, contohnya Anda tidak suka lalu Anda membuang, maka itu bisa dipidana. Tapi masalahnya di sini rekan-rekan saya tekankan, ini adalah delik aduan. Jadi rekan-rekan, kalau Anda pecinta hewan, saya harap tidak hanya dengan berkor-kor di sosial media. Saya harap setelah saya membagikan video ini nanti, rekan-rekan ada aksi yang nyata di mana saya pengen di sosial media, di grup manapun, bukan lagi tindakan-tindakan kriminal dan kejahatan yang dilakukan orang yang tidak suka dengan hewan peliharaan, tetapi tindakan Anda yang Anda bagikan adalah laporan-laporan terhadap polisi, terhadap orang yang melakukan kejahatan-kejahatan kriminal terhadap hewan yang kita sayangi tentunya. Saya harap itu akan memukul habis perbuatan dan menekan jumlah-jumlah orang yang membenci dan berbuat semena-mena. Karena bagaimanapun kata mereka itu adalah najis, contohnya di anjing, saya mau katakan undang-undang pun memberikan perlindungan untuk mereka. Tetapi kenapa Anda berkor-kor seakan-akan undang-undang tidak mengatakan dan melindungi hewan-hewan tersebut? Maka dari situ rekan-rekan saya harap rekan-rekan bisa mengambil hal positif dan bisa ada aksi nyata bagi rekan-rekan apabila masih ada perbuatan seperti demikian. Sekali lagi rekan-rekan, ini adalah delik aduan. Jadi kalau polisi pun melihat perbuatan itu, maka dia tidak bisa melakukan tindakan yang nyata. Karena kenapa? Ini termasuk delik aduan. Jadi rekan-rekan saya mau katakan, kalau bicara soal delik, berarti harus ada laporan dari masyarakat atau orang yang merasa dirugikan oleh tindakan seseorang tersebut. Jadi kalau contohnya rekan-rekan di depan polisi ada yang menyiksa anjing, dia nggak bisa nangkap atau dia tidak memproses secara hukum. Karena kenapa? Ini delik aduan. Beda halnya kalau ini delik umum, jadi tanpa laporan pun polisi udah menunggu Anda. Jadi dari situ rekan-rekan saya harap kita ramai-ramai untuk memberikan aksi nyata dan tindakan yang nyata untuk tindakan-tindakan kriminal terhadap hewan peliharaan yang sesungguhnya sudah jauh ada pasalnya dan sudah diatur secara detail. Sekali lagi saya tekankan, jangankan makan, jangankan membunuh, jangankan menyiksa. Membuang saja yang punya Anda, menelantarkan dan menyiksa saja. Seakan-akan contohnya di monyet, contohnya rekan-rekan, Anda memaksa monyet itu contohnya untuk ngamen, contohnya rekan-rekan, itu bisa dipidana. Tapi rekan-rekan saya harap ada bukti nyata dari rekan-rekan kalau Anda mengatakan pecinta hewan dan pecinta dengan anjing, kucing dan segala macam. Ada aksi nyata setelah ini kepada rekan-rekan supaya menekan tingkat kejahatan-kejahatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya menganggap ini adalah sesuatu hal yang halal. Maka dari situ rekan-rekan,
perbuatan sebenarnya itu kalau undang-undang saja memberikan perlindungan untuk hewan peliharaan, lalu kata mereka soal halal dan tidaknya saya nggak peduli. Maka dari situ sekian rekan-rekan yang ingin saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua dan bisa menambah wawasan rekan-rekan dan mendorong rekan-rekan untuk melakukan tindakan-tindakan, jangan membalas kejahatan mereka, tetapi pukul mereka dengan undang-undang yang sudah ada. Sekian teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya rekan-rekan, sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan hal yang baru yang akan kami bagikan. Saya tunggu komen-komen Anda di bawah rekan-rekan dan masukan-masukan yang membangun dan hal dan saran yang lainnya. Sekian, terima kasih.